Menurut Google sendiri, Google Map tidak menggunakan satelit luar angkasa seperti cuplikan video berikut langsung dari channel YouTube-nya Google. So, how does it work? Each time you use your phone to make a call, send a text message, or view a website, the information goes through towers, which provide your phone with reception. A tower picks up your call and connects you to your Aunt Molly. The same thing happens when you fire up Google Maps for mobile. The tower gives you the reception you need to access map information. These towers also help Google display your location. Each tower has a unique footprint. When you access My Location, Google calculates an estimated location of your handset based on the unique footprint of nearby towers. It's not GPS. It's not GPS. It's not GPS. Video tersebut diupload pada 14 tahun yang lalu atau sekitar tahun 2008, di mana pada tahun itu sudah ada banyak satelit GPS yang katanya mengorbit di luar angkasa. Satelit tersebut untuk memberikan layanan GPS di bumi. Tetapi dari fakta tersebut, Google tidak menggunakan layanan satelit untuk Google Maps-nya. Mungkin korban sains modern akan beralasan dengan asumsi bahwa pihak Google tidak mampu membayar layanan satelit untuk mendukung layanan Google Map mereka ketika itu. Tentu, itu hanya asumsi kosong yang tidak berdasar sama sekali karena mereka hanya menebak kemungkinan tanpa bukti sama sekali. Tetapi, anggaplah alasan itu benar dan itu fakta adanya alasan tersebut, tetapi juga tidak menguntungkan mereka. Mereka kira hanya cukup analisanya ketika alasan tersebut diterima. Tentu tidak, Bung. Kita balik lagi pada penjelasan Google yang mengatakan bahwa Google Map tidak pakai satelit, hanya pakai tower BTS. BTS adalah singkatan dari Base Transceiver Station. Tower yang kita sudah tidak asing dengan tower tersebut karena sudah banyak orang yang melihat tower tersebut. Tower itu berfungsi sebagai penerima dan pengirim sinyal radio, di mana semua perangkat elektronika seperti radio, televisi, internet, dan navigasi serta komunikasi saat ini menggunakan BTS untuk mengirim dan menerima sinyal informasinya. BTS menggunakan konsep radio dengan gelombang elektromagnetik lengkap dengan sinyal processingnya. Dari penjelasan Google, dapat kita tarik kesimpulan bahwa untuk mengetahui lokasi kita bisa menggunakan tower saja tanpa menggunakan satelit sama sekali. Lantas, peran satelit buat apa? Jika pakai tower saja sudah bisa dan bagus banget malahan seperti yang kita gunakan saat ini. Apa gunanya satelit kalau seperti itu? Ya emang gak ada gunanya. Tidak ada kegunaan satelit karena perannya sudah digantikan oleh BTS. Itu pun jika satelit itu ada, tapi kan faktanya nggak ada, hanya propaganda saja. Dari analisa tersebut bisa ditafsirkan bahwa yang pertama, tidak ada satelit karena semua sudah disupport dengan BTS, dan yang kedua, satelit ada tetapi hanya sebatas propaganda agar sains bulat tetap eksis di dunia yang serba terbuka seperti saat ini. Menurut data dari Databook, ada sekitar ratusan ribu BTS di seluruh Indonesia. Di luar BTS lainnya malahan. Ini hanya BTS seluler saja. Karena jumlah bit itu hanya BTS seluler saja, dan jumlah tersebut cukup banyak untuk memberikan layanan GPS. Coba kalau kita gabungkan dengan jumlah BTS yang lain, tentu jumlahnya bakal bertambah lebih banyak lagi. Lantas, dengan jumlah BTS sebanyak itu, peran satelit GPS buat apa? Apa kegunaannya? Meaningless dong. Orang bijak akan berpikir bahwa jumlah BTS sebanyak itu bisa memberikan layanan GPS. Kenapa pada berpendapat bahwa GPS menggunakan satelit? Seharusnya cukup pakai satelit saja dong, tanpa BTS, biar lebih hemat biayanya atau anggarannya. Tetapi fakta berkata lain, BTS lah yang banyak untuk support GPS, bukan satelit, apalagi satelit di luar angkasa. Bukan sama sekali. Hari gini masih percaya dengan satelit luar angkasa, lengkap dengan kecanggihan halusinasinya.
Waduh, kasihan sekali. Saatnya evolusi ilmu tentang satelit kalian dong. Karena satelit luar angkasa itu hoax dan tidak ada manfaatnya sama sekali, kecuali manfaat untuk propaganda sebagai senjata perang. Oh ya, kecuali satelit balon sih, atau satelit menggunakan drone. Apa pendapat kalian? Tulis di komentar. Kita bisa tukar pikiran dengan yang lainnya di sana. Thanks, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.